Saya hanya akan menyampaikan 4 hal. Satu, kita semua mengikuti proses persidangan ini dengan akal sehat. Dan yang mengikuti dengan akal sehat pasti akan kecewa. Sama dengan saya pun sangat kecewa dengan keputusan ini. Yang kedua, jika kasus seterang benderang ini dengan orang seperti Tom saja bisa dikriminalisasi, bagaimana dengan jutaan warga negara kita yang lain? Tiga, apapun langkah yang akan diambil oleh Tom Lembong untuk mencari keadilan, kami akan dukung sepenuhnya. Yang keempat, kami meminta kepada para pemegang kekuasaan untuk serius memperhatikan dan membenahi hukum kita. Kalau kepercayaan pada sistem hukum dan peradilan kita runtuh, maka sesungguhnya negeri ini yang runtuh. Dahulu majelis hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal yang meringankan diri terdakwa. Keadaan yang memberatkan. 1. Terdakwa saat menjadi Menteri Perdagangan, pemegang kekuasaan pemerintahan di bidang perdagangan, kebijakan menjaga ketersediaan gula nasional dan stabilitas harga gula nasional, terkesan lebih mengedepankan ekonomi kapitalis dibandingkan dengan sistem demokrasi ekonomi dan sistem ekonomi Pancasila berdasarkan Undang-Undang 45 yang mengedepankan kesetaraan umum dan keadilan sosial. 2. Terdakwa saat sebagai Menteri Perdagangan tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawab berdasarkan azas kepastian hukum dan meletakkan hukum dengan ketentuan perundangan sebagai dasar pengambilan setiap kebijakan dalam pengendalian dan stabilitas harga di bidang perdagangan khususnya gula. 3. Terdakwa saat sebagai Menteri Perdagangan tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara akuntabel dan bertanggung jawab, bermanfaat dan adil dalam pengendalian dan stabilitas harga gula yang murah terjangkau oleh masyarakat sebagai konsumen akhir atau kebutuhan bahan kebutuhan pokok berupa gula kristal putih. 4. Terdakwa saat menjadi Menteri Perdagangan telah mengabaikan kepentingan masyarakat sebagai konsumen akhir atas gula kristal putih untuk mendapatkan gula kristal putih dengan harga yang stabil dan terjangkau. Harga gula kristal putih dalam tahun 2016 tetap tinggi. Januari 2016 adalah seharga Rp13.149 per kilogram dan Desember 2019 adalah seharga Rp14.213 per kilogram. Keadaan yang meringankan. Terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa telah tidak menikmati hasil tindak pidana korupsi yang dilakukan, terdakwa bersikap sopan di persidangan, tidak mempersulit dalam persidangan. Keempat, telah adanya penitipan sejumlah uang kepada Kejaksaan Agung pada saat penyidikan sebagai pengganti atas kerugian keuangan negara. Menimbang berdasarkan karena terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22, terdakwa bebannya untuk membayar biaya perkara. Menimbang pasal 2 ayat 1 Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan yang relevan. Kami lanjutkan. Mengadili. 1. Menyatakan terdakwa Thomas Trikasih Lembong telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan primer. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Thomas Trikasih Lembong oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 tahun dan 6 bulan dan pidana denda sejumlah Rp750 juta dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan. Baju putih tangannya dong.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut. 4. Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan. 5. Menetapkan barang bukti terhadap barang bukti dokumen yang diberi tanda A1 berupa 1 bundel fotokopi surat Direktur Jenderal Industri Agro Kementerian Perindustrian perihal rekomendasi IP Raw Sugar atas nama PT Sugar Labintang, sampai dengan barang bukti QQQ1 berupa 1 lembar fotokopi surat nota dinas nomor 24 Daglu, dan barang bukti elektronik yang diberi tanda A1 sampai dengan barang bukti elektronik W2. Seluruhnya barang bukti dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Tony Wijaya Eng. Terhadap barang bukti elektronik berupa 1 unit komputer tablet merek Apple jenis iPad Pro warna silver model number A2837 dalam kondisi terkunci. 2. 1 unit laptop merek Apple warna silver model number A2681 dalam kondisi terkunci. Barang bukti tersebut dikembalikan kepada terdakwa melalui penasihat hukumnya. 6. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000. Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari Selasa tanggal 15 Juli 2025 oleh kami Denny Hasan Patrika SMH selaku Hakim Ketua Majelis, Purwanto S. Abdullah SMH dan Hakim ad hoc Alfi Setiawan SMH masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada Jumat tanggal 18 Juli 2025 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dengan dibantu oleh Saudara Prastiwi Adi Juyanti SMH Panitia Pengganti dengan dihadiri oleh penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat, diucapkan di hadapan terdakwa dengan didampingi oleh tim penasihat hukumnya. Baik, demikian terdakwa, putusan atas diri saudara sudah dibacakan. Tolong tertib. Putusan mana yang menurut majelis adalah yang terbaik, ya. Namun demikian adalah hak terdakwa untuk menentukan sikapnya terhadap putusan tersebut, apakah menerima, menolak dengan mengajukan banding atau pikir-pikir. Silakan saudara untuk konsultasi dengan tim penasihat hukum. Atau sudah ada sikap? Yang mulia, tentunya kami butuh waktu untuk berunding dengan penasihat hukum kami. Baik, demikian. Kalau gitu pikir-pikir, kami anggap demikian, ya, karena belum menentukan sikap. Demikian pula penuntut umum, karena jabatannya memiliki hak yang sama terkait dengan putusan. Bagaimana sikap saudara? Kami juga akan pikir-pikir untuk mempertimbangkan hal tersebut. Baik, dengan demikian dengan telah dibacakannya putusan perkara tindak pidana korupsi atas nama terdakwa Thomas Trikasih Lembong, maka sidang pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dinyatakan selesai dan ditutup. Terima kasih.